Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Rahmasari dengan NIM 18111130044 dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem enterprise, sistem supply chain management atau SCM, Business Intelligence atau BI, Analitik, dan juga Artificial Intelligence. Yang pertama ada sistem enterprise, adalah sebuah solusi sistem informasi yang perlu dimiliki oleh semua perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Sistem enterprise berfungsi untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang ada di dalam perusahaan dan mengintegrasikan informasi yang ada di dalam suatu perusahaan, baik secara internal ataupun secara eksternal dengan supplier atau customer. Contoh sistem enterprise di bagian marketing, contohnya ada Customer Relationship Management. Dalam hal ini diperlukan beberapa hal seperti customer demand atau permintaan pelanggan dan sistem enterprise yang ada untuk mencapai operasional yang maksimal. Proses bisnis sistem enterprise ada beberapa antaranya. Yang pertama, financial and accounting process general ledger, account payable, account receivable, dan lain-lain. Yang kedua ada human research process, misalnya personal administration, time accounting, payroll, personal planning, travel expense reporting, dan lain-lain. Yang ketiga ada manufacturing and production process, meliputi procurement, inventory management, purchasing, shipping, dan lain-lain. Yang terakhir ada sales and marketing process, meliputi order processing, quotation, contract, pricing, billing, dan lain-lain. Yang kedua, supply chain management atau manajemen rantai pasok, merupakan proses yang pasti ada dalam setiap perusahaan. Dalam SCM dikenal istilah supplier atau pemasok, yaitu pihak yang menyediakan jasa, barang, atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Supply chain adalah jaringan koordinasi dan proses bisnis dalam manajemen suatu perusahaan. Proses supply chain yang pertama, mendapatkan bahan mentah. Kedua, mengolah bahan menjadi produk jadi atau setengah jadi. Lalu ketiga, mendistribusikan produk ke pelanggan. Model supply chain. Yang pertama, push based model atau memproduksi barang terlebih dahulu lalu dijual. Yang kedua, pull based model. Artinya customer melakukan permintaan terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan pre-order. Kemudian diproduksi agar lebih efisien dan tidak ada penumpukan barang di gudang. Yang ketiga, Customer Relationship Management (CRM) atau manajemen hubungan pelanggan dalam suatu perusahaan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis suatu perusahaan. Pada dasarnya, CRM meliputi data customer, profil customer, selera customer, kebutuhan customer, daya beli customer, dan banyak hal lain tentang customer. Tujuan dari informasi Customer Relation Management yang pertama, mengintegrasikan data customer dari semua bagian perusahaan. Yang kedua, distribusi ke sistem terkait dalam setiap interaksi dengan customer perusahaan. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam menjalankan penjualan dan pelayanannya. Jenis-jenis CRM. Yang pertama, operational CRM merupakan aplikasi yang mendukung proses operasional seperti sales for information, call center, customer service support, dan marketing automation. Yang kedua ada analytical CRM,
berguna untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam hal analisis data, kemudian menyediakannya dalam bentuk informasi yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan performa bisnis. Yang keempat, bisnis intelijensi adalah cara bagaimana organisasi menggunakan aplikasi perangkat lunak, teknologi, dan metode untuk mengelola sejumlah besar informasi dari internal ataupun eksternal perusahaan. Sifat-sifat pengambilan keputusan dalam bisnis intelijensi. Yang pertama, pengambilan keputusan tingkat operasional. Yang kedua, pengambilan keputusan tingkat taktikal. Untuk mendukung keputusan tingkat manajerial, contohnya rencana marketing, pengembangan produk, anggaran departemen, progres proyek dan pertumbuhan penjualan harian atau mingguan. 3. Pengambilan keputusan tingkat strategis untuk menentukan arah jangka panjang bagi suatu perusahaan. 5. Analisis berasal dari dua kata, yaitu analis atau analisis data dan informatik atau informatika. Jadi, analisis adalah analisis data yang menggunakan teknologi komputerisasi secara sistematis. Dalam proses analisis dilakukan analisis data historis dengan tujuan meneliti suatu tren yang berpotensial, menganalisis efek dari suatu keputusan atau peristiwa tertentu, dan mengevaluasi kinerja suatu alat atau skenario yang diberikan. Tujuan dari analisis sendiri untuk meningkatkan performa bisnis dengan mendapatkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan. Ada beberapa tingkat analisis. Yang pertama, deskriptif analisis merupakan representasi data historis yang bersumber dari internal data dan merupakan data yang terstruktur. Yang kedua, diagnosis analisis merupakan kumpulan dari berbagai informasi yang membingungkan sehingga dapat diisolasi untuk menyederhanakan permasalahan. 3. Prediktif analisis merupakan data yang memperkirakan apa yang akan terjadi untuk mengetahui jalur terbaik yang akan dilakukan ke depannya. 4. Preskriptif analisis. Pada tahap ini diterapkan berbagai teknik analisis tingkat lanjut untuk membuat rekomendasi yang spesifik. Contoh dari deskriptif analisis yaitu untuk menghitung atau menelusuri angka turnover dari suatu perusahaan. Diagnosis analisis melanjutkan deskriptif analisis untuk memberikan jawaban yang lebih mendetail. Contohnya, analisis korelasi untuk melihat faktor apa yang berkorelasi. Prediktif analisis, contohnya, yang pertama, recommendation system atau e-commerce platform untuk memprediksi barang berikutnya yang akan dibeli oleh seorang pelanggan berdasarkan histori interaksinya dengan sistem. Yang kedua, ada forecasting atau prediksi penjualan dan profitability di masa yang mendatang. Yang ketiga ada risk assessment, misalnya prediksi apakah suatu transaksi itu perlu diblok karena ada yang mencurigakan ataupun tidak. Prescriptive analysis memberikan simulasi dari berbagai alternatif. Contohnya ada aplikasi Google Maps atau Waze. Aplikasi tersebut mensimulasi rute kemudian menyarankan beberapa rute yang tercepat. Yang kedua ada beberapa aplikasi bisnis intelijensi atau BI, misalkan menyarankan lokasi terbaik untuk membuka cabang. Cognitive analysis, misalnya Trend Artificial Intelligence atau IA, yang merujuk pada cognitive analysis.
yaitu merupakan bentuk analisis yang mempunyai proses berpikir pada manusia. Contohnya, self-driving car atau mobil yang bisa menyetir seperti manusia, dan chatbot atau mesin komputer yang dapat menjawab pertanyaan seperti seorang customer service. Terima kasih karena telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.